Nggak biasanya gitu, biasanya kan namanya banyak bangku kosong, tapi almarhum ini nggak langsung duduk teh. Dia pegangan jok gitu, dia noleh ke belakang, dia dada gini ke kita. Nah malamnya itu teman saya ditemukan di daerah Bogor, di pinggir alang-alang sama sosok bapak-bapak. Itu udah berlumuran darah. Nah bapak-bapak ini kan takut nih, makanya dia ngelapor ke polsek sekitar di Bogor. Wah kita udah nangis gitu teh, saya udah nggak tega ngelihat kondisi almarhum yang tadinya hanya hitungan beberapa jam seger bugar gitu kan, sehat walafiat, tiba-tiba kok ini udah muka pada lebam, terus keluar darah dari hidung, koma teh. Kita lagi main karambol, kita ngobrol, itu masih biasa aja teh. Nah ketika kita lagi hening teh, nggak ketawa, nggak ngomong, tiba-tiba suara ketawanya almarhum ini muncul tiba-tiba. Wah gitu, wah kita kan langsung, abang yang nomor 2, dia ngomong gini, besok ada yang bisa nemenin gue nggak gitu kan, sama Bang Wawan gitu, abang yang paling tua pertama. Kemana ya bang? Ke tempat adik gue berhenti nih, kayaknya janggal dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah, terima kasih selalu support dengan menonton channel Ria Puspita Official. Aku doakan biar kalian semua selalu sehat, berkah, terus rezekinya lancar, hubungan kalian selalu harmonis, bahagia selalu dunia wal akhirat. Nah buat kalian semuanya yang lagi sakit, kita doakan biar diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, rezekinya lancar. Dan buat sahabat mistis, kali ini ada narasumber yang akan menceritakan bagaimana pengalaman mistisnya dia. Dia mungkin aku belum tahu ya, jadi spill nanti dikit-dikit nih. Pernah nggak nih, relate nggak nih sama kehidupan kalian? Mungkin dia cerita tentang misteri horornya sama kayak kalian alami, atau jadi korban santet kalian juga ngalamin. Jadi buat sama-sama pembelajaran aja. Nah siapa dia, kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Boleh kenalin ke sahabat mistis siapa namanya? Nama saya Aris teh. Aris, tinggal di mana Kak Aris? Di Cipayung, Depok. Di Cipayung. Oke, kita nggak perlu basa-basi lagi. Ya. Kak Aris, pengalaman horor apa atau mistis apa yang pernah kamu alami? Kapan kejadian awalnya? Boleh silakan diceritakan. Ya, teh. Jadi ini yang mau saya bawain ini pengalaman mistis saya tentang teman saya yang meninggal nih, si almarhum Diki ini. Di tahun 2010, tepatnya di bulan Ramadan nih. Jadi saya ini sama si Diki ini bukan satu teman sekolah, lebihnya ke teman tongkrongan aja nih. Jadi kita ini memang temen, hanya beda-beda RT atau gang aja nih. Jadi setiap malam minggu kita ngadain ngumpul-ngumpul aja gitu. Ini saya mau ceritain dari awal si almarhum ini belum meninggal nih. Jadi kejadian ini kan tadi saya bilang ya, di bulan Ramadan. Nah menjelang buka puasa ini, di sore hari saya disuruh sama orang tua saya, biasalah buat beli batu es gitu kan. Buat takjil ya? Dan rumah saya ini memang hanya berbatasan sama almarhum ini, cuma bersebelahan aja nih. Cuma berbatas jalan hanya untuk orang aja nih gitu. Nah jadi kan saya pas jam 5 sore itu, saya berangkat untuk beli batu es ini. Selepas saya balik dari warung, saya ngelihat teman saya yang almarhum ini sebelum meninggal ini, dia ini almarhum udah berdiri di depan kamar itu di kaca, udah rapi gitu, udah pakai sweater, celana jeans gitu, udah rapi deh. Terus saya nanya kan, pas begitu kita papasan, saya nanya, "Dik, mau kemana? Udah rapi banget," kata dia. "Gua mau ke rumah abang gua nih, gua kangen sama ponakan gua." Jadi kebetulan si almarhum ini memang itu di Depok ini rumah orang tuanya. Jadi kadang memang si almarhum ini suka main nih ke rumah kakaknya yang di Tanjung Barat pasar Minggu gitu kan. Terus saya tanya lagi, saya lanjut, "Emang lu udah diizinin sama teteh lu atau sama mama lu?" Kata dia, "Enggak sih, emang belum diizinin," kata dia gitu kan. "Cuma katanya nanti aja malam atau nanti aja habis lebaran," gitu kan. Terus kata saya gini,
Ya udah sih ntar aja kali habis lebaran, lu lebaran di sini aja. Terus kata dia, aku udah kangen banget sama ponakan gue Riz, katanya. Terus saya jawab lagi, ya udah ntar kalau misalkan diizinin lagi lu minta izin dulu sama ibu lu. Kalau misalkan diizin nanti gue anterin sama bocah nih, bahasa kita bocah temen lah gitu kan. Nanti gue anterin nih sama bocah-bocah habis buka lah gitu. Terus dijawab, bener ya lu mau anterin gue nanti habis buka lah gitu. Iya gue anterin, gue janji. Udah lu izin dulu deh gitu. Ya udah singkat cerita saya pulang tuh. Nah pas udah selepas berbuka puasa dia datang nih ke rumah saya teh, udah rapi lah, udah wangi gitu kan. Assalamualaikum Riz. Waalaikumsalam. Jadi nggak lu katanya mau anterin? Lu diizinin belum sama ibu lu gitu kan? Terus kata dia, udah sudah diizinin gitu. Ya udah yuk. Nah udah kita jalan kumpul di satu titik rumah. Ada rumah teman saya namanya Reges. Kita nyamperin tuh. Memang waktu itu kita masih SMA, minim kendaraan lah. Jadi mumpung deket kita yaudah jalan kaki aja gitu kan. Udah kumpul semua, ada Apres, ada Surya, ada Tian, ada Wahyu. Kita udah lengkap itu 7 orang. Udah singkat cerita kita berangkat nih ke tempat pemberhentian bus yang biasa almarhum ini berhenti gitu. Jadi saya mau jelasin dulu di sini, teman saya mungkin ada kekurangan fisik gitu teh. Bisa dibilang badannya bukan KT kecil banget tapi nggak tinggi-tinggi juga gitu. Intinya standar lah. Jadi kenapa kita anterin, memang kita udah terbiasa kalau si almarhum mau pulang ini kita yang nyetopin mobil, kita yang mengingatkan kondektur untuk bang nanti tolong turunin teman saya di sini gitu. Nah udah kita jalan tuh, sepanjang jalan kita ngobrol biasa teh, ngobrol. Ya bahasanya kan kita ceng-cengan lah, ledek-ledekan. Biasa aja, nggak ada firasat gimana nggak ada. Sampailah kita nyebrang mobil, nyebrangin rel kereta. Jadi waktu itu aksesnya arah mau ke Pasar Minggu. Lebih tepatnya di sebelah pintu atau penyeberangan kampus UI ini. Oh oke. Ya di situ kita di situ. Nggak lama kemudian beberapa menit datang nih mobil itu, bus Miniarta warna coklat. Saya inget banget jurusannya Bogor Depok. Bogor Pasar Minggu, Bogor Pasar Minggu. Saya berhenti lah tuh mobil itu. Terus saya bilang, bang nanti tolong ya turunin teman saya di halte Komplek AL. Dikenalnya Komplek AL. Oh iya bang, naik dah tuh teman saya. Begitu naik, nah di sini teman saya ini kayak nggak biasanya gitu. Biasanya kan namanya banyak bangku kosong, tapi almarhum ini nggak langsung duduk teh. Dia pegangan jok gitu, dia noleh ke belakang, dia dada gini ke kita sambil jalannya mobil. Terus kata teman saya si Regis ini sama Aples gini, ngapain tuh bocah ya dada gitu kayak anak kecil gitu kan. Cuman memang saya nggak ada firasat kalau dia mau udah ngada gitu kan. Udah biasa aja udah gitu kan. Sampai udah nggak kelihatan bus ini, udahlah kita baru tuh kita lanjutin pulang buat sholat raweh kan. Oh nggak jadi nemenin dia? Kita hanya menemani dia untuk berhentiin bus aja teh. Oh nggak nyampe ke rumah abangnya? Nggak nyampe. Jadi kita anggap udah biasa lah dia sampai rumah sana gitu kan. Udah singkat cerita kita sampai di rumah, kita sholat raweh. Kisaran jam 9:30 kita kumpul lagi nih. Keluar bareng-bareng ngumpul di satu rumah, namanya rumahnya si Reges ini. Di pinggir jalan, bukan pinggir jalan raya ya, maksudnya di pinggir jalan akses besar gitu. Nggak lama kita dihampiri sama sosok bapak-bapak berbadan tegap, berjaket bertuliskan polisi gitu kan. Kita dihampirin, tiba-tiba dia langsung nunjukin KTP, nih teman saya. Dek, numpang tanya kalau rumahnya si ini di mana ya gitu. Wah, di situ kan saya langsung kaget nih, namanya anak masih SMA gitu ya, kelas 2 ya. Saya lihat, lah kok tiba-tiba nih KTP si Diki sama polisi, ngapa nih anak? Ada kasus apa nih gitu kan. Di mana ya dia? Oh itu Pak, yang tembok warna biru Pak gitu kan. Bapak tinggal lurus aja ke jalan kecil itu Pak, di situ Pak rumahnya di pojok gitu kan. Oh makasih ya Dik. Kita di situ bukannya gimana ya, nggak takut teh jatuhnya. Kita mau nanya lebih singkatnya atau lebih jelasnya kayak gimana, kita nggak berani pada saat itu. Jalan, polisi itu jalan sendiri, seorang diri. Di situ kita langsung tercengang, maksudnya satu pandangan semua terfokus sama si Pak polisi ini gitu kan. Nah pas sampai di depan rumahnya, tiba-tiba keluar abangnya. Jadi abangnya ini memang ada 5 orang teh, banyak keluarganya Betawi gitu kan. Keluar abangnya yang nomor 3, Bang Edi ini keluar sama ibunya. Tiba-tiba ibunya langsung menjerit nih histeris, sama kakaknya si neneng yang tadi saya bilang itu, si teteh itu langsung nangis, langsung pingsan tuh. Kita langsung buru-buru langsung lari nih ke rumahnya. Ada apa nih gitu kan. Di situ kita langsung bantuin gotong ibunya ke dalam rumah sama teman-teman nih, sama kakaknya juga itu. Terus tiba-tiba abangnya langsung ngomong gini, ada yang bisa anterin gue nggak ke rumah sakit Bogor gitu kan. Wah kenapa ya gitu kan. Cuma di situ lagi-lagi kita nggak berani nanya kenapa bang. Pada saat itu kita sama-sama udahlah ya ini aja gitu kan. Bisa anterin gue nggak? Oh kita bisa bang, semua bisa bang gitu kan. Yaudah yuk, udah. Polisi juga pun nggak ngejelasin. Kita juga nggak sama-sama nggak berani nanya. Polisi nggak ngejelasin. Tiba-tiba kita berangkat nih, dianterin sama polisi teh. Saya, Aples, Surya, Reges sama abangnya satu, sama polisi berenam. Kita berangkat itu kisaran jam 10 lewat. Sampai singkat cerita di rumah sakit jam 11:30 kurang.
Kita nyari-nyari kamar, abangnya sama polisi itu berdua nyari-nyari kamar gini. Sampailah saya di titik kamar, jadi melewati jendela gitu. Nah saya lihat, nah itu bang, itu si Diki gitu kan. Di situ, wah kita udah nangis gitu teh. Saya udah nggak tega ngelihat kondisi almarhum yang tadinya hanya hitungan beberapa jam seger bugar gitu kan, sehat walafiat. Tiba-tiba kok ini udah muka pada lebam, terus keluar darah dari hidung, koma teh. Kuping gitu kan, wah udah di situ kita pada nangis pecah. Sampai di situ akhirnya abangnya langsung ngomong, bisa nggak di antara lu semua nih bantuin gue, tolongin kita rolling aja gitu kan. Oh bisa bang, yaudah saat ini siapa lu Riz? Udah bang siapa lu dah, gue mau besok mau ke rumah saudara, mungkin besoknya baru gue gitu kan. Ya udah di situ kita ya gantian lah. Iya di situ saya sipan untuk jaga ya. Iya di situ saya bingung teh, maksudnya ini kenapa ya bang? Gue juga nggak tahu Riz, gini-gini. Ya udah dah pulang lah tuh. 1 hari berlalu, saya di rumah, saya nanya sama abang yang ada di rumah nih, abangnya si Bang Adam ini sama Bang Edi, saya nanya, bang gimana bang kondisi si Diki? Masih koma Riz gitu kan, masih koma, doain ya biar sadar. Oh iya bang. Saya di situ nggak, maksudnya saya pikirnya mungkin saudaranya kali ini, apa ponakan-ponakannya rolling gitu gantian, saya juga nggak mau ikut campur gitu kan, yang penting saya nanya kabar. Di 2 hari kemudian, saya nanya lagi, bang gimana bang kabarnya si Diki? Masih koma Riz? Wah udah 2 hari ya bang. Kenapa sih bang? Gue nggak tahu Riz gitu kan. Nah sampai di malam ketiga, jadi memang dulu kan masih bisa dibilang handphone nih masih minim lah. Iya belum rame. Jadi abangnya ini tinggal di satu RW sama nenek saya nih. Jadi kalau ada urgent perlu apa-apa lewat telepon rumah nenek saya. Nah tiba-tiba mau di malam ketiga lagi santap sahur lah saya sama keluarga, abangnya datang nih si Bang Adam ini. Bang Abah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu jam 2 tepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa bang? Ini Riz boleh minta nomor nenek nggak? Kata dia gitu. Nomor nenek bang. Udah abangnya udah bawa pulpen nih sama kertas. Oh ada bang. Saya lagi makan. Itu belum makan sepenuhnya, belum habis. Terus tiba-tiba abangnya bilang, Riz kenapa bang? Abangnya langsung sedih kan. Bang kenapa bang? Ada apa sih bang? Kok tiba-tiba banget bang? Ini si Diki udah nggak ada. Wah itu saya langsung udah nggak ketelen teh. Maksudnya gue udah nggak lanjutin nafsu makan lagi gitu. Meninggal, bener bang? Iya tadi jam 2 kurang. Wah udah di situ beres-beres langsung kita pada keluar nih, saya sama teman-teman bantuin ya bendera kuning lah, masang taruh gitu tenda. Kapan bang ini? Ya udah nggak kuat lah gini-gini. Lama-lama bagian dalamnya kayaknya ada yang rusak, kalau kata abangnya bagian dalam sama kepala nih luka dalam gitu. Oh ya udah bang gitu. Singkat cerita teh saya nggak tidur sama teman-teman nungguin sampai jenazahnya datang. Sampailah jam 8 atau setengah 8 nih jenazahnya datang nih pakai ambulan. Itu udah dikafankan, mungkin memang permintaan dari keluarga atau kenapa saya nggak ngerti, dikafankan. Tiba-tiba saya buka sama keluarganya, saya ikut gotong kerandanya, saya bawa masuk. Keluarga mungkin mau lihat terakhir kali dibuka keranda, itu saya nyaksin dari posisi sebelah kiri itu masih ada darah rembes darah gitu. Nah, terus saya colek-colekan nih sama teman saya si Surya. Lo lihat dah. Terus kata si teman saya, iya ya ngapa ya almarhum? Tahu dah gitu kan. Udah singkat cerita disolatin di musola, berangkat nih ke kuburan. Sampai di kuburan itu sisa saya sama teman-teman tongkrongan aja nih. Saya di situ saya menyesali teh, maksud saya kenapa lo? Saya sampai mukul-mukul tanah gitu. Kenapa lu nggak ngerti? Ntar aja bisa lebaran. Saya masih belum nerima takdir teh. Kenapa kan gue bilang, ntar aja bisa lebaran, lu masih nggak percaya, maksudnya masih keras kepala, iya masih keras kepala, lu gini gitu. Ya udah akhirnya saya pulang. Di sini saya mau jelasin, mungkin ini kesepakatan musyawarah keluarga teh. Jadi sepanjang karena dia meninggal memang ya awal-awal Ramadan gitu, jadi nggak dibikin tahlilan teh. Dibikin tahlilannya sama keluarga ini setelah Idul Fitri, Ba'da Idul Fitri gitu kan. Itu pokoknya sepanjang Ramadan sama sekali nggak ada kegiatan tahlilan, pengajian apapun nggak ada. Itu kita tetap tuh kita nongkrong setelah sholat tarawih kita nongkrong. Terus karena kita bisa dibilang pria musola zaman itu ya teh, kita diizinin sama Pak Haji Usman ini untuk ya udah lu kalau misalkan mau buka mau nyarin sahur lu di sini aja, tapi jangan pernah tidur di dalam ya gitu kan. Akhirnya kita menggunakan latar depan musola kita gunain buat ngopi-ngopi, main monopoli di situ kan. Nah, di sini ada momen yang sama sekali tumben gitu. Yang tadinya biasanya jam 12, jam 1 masih ada lalu lalang orang. Itu sama sekali nggak ada orang yang saya di situ udah merasa teh.
aneh kayaknya nih malam nih gitu. Biasanya ada 1-2 orang lewat, tapi kok ini kayak Sepi. udaranya kayak iya teh, udaranya kayak anyep banget gitu kan. Udah nggak biasanya nih, tapi saya nggak berani ngomong sama, bukannya nggak berani, saya nggak mau ngomong gitu, saya tahan biar teman-teman saya nggak pada kabur gitu deh. Kita main di situ, main monopoli. Nah teman saya nyium nih parfum yang biasa digunain sama almarhum gitu kan. Si Aples ini nyium parfum, dibilang gini ke Aples, ke si Surya, lu nyium nggak? Iya gue nyium gitu kan. Lu nyium nggak? Enggak, gue nggak nyium. Saya bohong gitu. Padahal kan. kamu juga nyium. Saya nyium teh, itu pekat banget baunya. Tapi saya di situ saya bohong, saya bilang enggak, gue nggak nyium. Biar mereka tuh nggak pada kabur gitu kan. Terus tiba-tiba nyium lagi, lama-lama kayak semakin seakan-akan mendekat nih. Karena memang saya sama teman-teman nggak bisa ngelihat gitu deh. Saya biasa aja, saya main aja, udah nggak usah, lupain, saya bilang gitu kan. Pas lagi kita main-main monopoli gitu, tiba-tiba nih selang beberapa menit itu kertas monopoli kita kayak ada yang ngegeser teh, serak gitu kan. Itu singkat banget, serak gitu. Jadi kan hotel-hotel yang kita beli, rumah-rumah itu pada nabrak gitu teh, berantakan. Wah teman saya langsung beberapa orang nih lompat langsung kabur gitu kan. Terus saya narik nih teman saya, udah nggak usah kabur, ini kan ini teman kita, saya bilang gitu kan. Di situ wangi parfumnya memang masih saya rasakan, saya nyium gitu teh, saya nyium. Jadi saya memberanikan diri, bukannya saya berani ya, sebenarnya saya takut, cuma karena saya mikir dia kesehariannya sama kita, makan begadang tidur bareng gitu kan. Jadi saya memberanikan diri, saya bilang, Diki kalau emang lu kangen sama teman-teman lu boleh ngeliatin, tapi dari jarak jauh aja, karena temen lu bakal takut nih, saya bilang gitu. Cuman semakin saya memberanikan diri, itu bulu kuduk saya semakin wah banget gitu kan. Ya udah akhirnya saya udah kabur juga dah, udah kayaknya nggak bakal bener nih gitu kan. Berangkat saya pulang. Nah singkat cerita kita udah nggak ngalamin kejadian-kejadian, tapi di banyak kejadian setelah mengadakan tahlilan ini teh. Jadi saya singkat cerita udah menjelang Idul Fitri, udah selesai Idul Fitri. Nah di 2 hari Idul Fitri keluarganya baru mengadakan acara tahlil nih untuk si almarhum. La ilaha illallah. Nah, jadi kan kalau biasa habis tahlilan ini kan keluarga kan ada makanan-makanan, bukannya sisa ya teh, maksudnya lebihan gitu yang di piring gitu, kacang, kue. Jadi kita kalau ngaji ganti-gantian, abangnya ngeluarin ini makan nih gitu kan, sajian gitu kan. Nah itu di jam 11:30-an saya lagi ngobrol bertiga di depan, saya, Rege sama abangnya nih, si Bang Edi ini di depan lagi ngobrol-ngobrol. Saya nanya kan, Bang, lu udah tahu Bang si almarhum meninggal kenapa sih Bang gitu kan? Nggak tahu abang gue si Bang Wawan yang paling tua yang di Tanjung Barat itu. Nggak tahu Noris, si Bang Wawan kayaknya dia yang tahu deh, soalnya dia yang lebih nanya-nanya ke polisi gitu kan. Oh gitu Bang. Nah itu entah kenapa teh saya nggak tahu apa ini wujud dari almarhum atau dari makhluk lain ya. Itu tiba-tiba kan ada kacang teh. Itu ada 3-4 kacang itu kayak mantul teh. Truk-truk gitu kan. Wah saya mikir, wah Bang udah bubar kata abangnya gitu ya. Udah harus bubar, takutnya ngapa-ngapa nih gitu kan. Kita pulang atau ngelanjutin. Nah jadi di malam keesokannya kita kumpul nih sama semua teman. Ada pokoknya lengkap teh, ada 10 orang kita ngumpul di rumah Aples. Saya nanya sama satu-satu sama kawan gitu kan. Lu ada firasat gak sih sebelum almarhum meninggal? Apa ada pesan atau jangan apa gitu ya? Nah ada salah satu teman saya si Bakul ini namanya teh. Jadi si Bakul itu pernah Bakul. Jadi kita namanya itu samaran semua teh, ada Aples, Reges gitu kan, Bakul gitu. Nah di situ si Bakul ngomong, oh iya gue ingat kata dia. Jadi waktu itu si Bakul karena rumahnya deket Kali Ciliwung perbatasan Gunadarma UI kan dia takut nih pulang. Banyak pohon bambu, dia nginep nih di rumah almarhum. Hanya dia aja seorang. Nah kata dia gini, jadi pernah nih udah jam 12:30 almarhum belum bisa tidur katanya. Jadi kan karena kalau dia buka jendela kaca kamarnya itu langsung tembus ke langit gitu keluar gitu teh. Nah jadi si almarhum ini berdiri aja nih di depan kaca kamarnya itu, sedangkan si Bakul udah tiduran nih gitu kan. Terus kata Bakul gini, Dik sini apa tidur, udah tutup pintu jendela lu gitu kan. Enggak sini apa Kul kata dia gitu. Dipanggil nih si Bakul, bangunlah berdiri, ada apaan sih? Dia ngomong gini teh, Kul enak kali ya Kul kalau tinggal di langit. Dia ngomong gitu, itu seminggu sebelum dia meninggal gitu. Lu ngaco aja, si Bakul takut nih, lu ngaco aja ngomong lu buat tinggal di langit. Udah tidur, enggak udah tidur aja duluan kata dia gitu. Enak kali ya Kul kalau kita tinggal di langit, aman, nyaman kata dia gitu kan, nyaman lah gitu kan, tenang kata. Udah ngaco aja lu. Nah di situ Bakul baru inget tuh menjelaskan, oh mungkin ini nih isyarat dia mau nggak ada gitu kan, atau tanda-tanda lah. Ya udah di situ kita nanya lagi, ada nggak lu? Oh gue nggak ada gini. Udah
Singkat cerita, biasa kadang ngumpul di rumah saya main karambol teh. Itu di malam berikutnya setelah kita udah ngadain tahlilan. Kita ngumpul tuh 10:30. Kita main karambol, yang kalah biasa dicorengin pakai belau gitu teh. Yeah. Seru-seruan aja gitu kan. Kita lagi main karambol, kita ngobrol, itu masih biasa aja teh. Nah ketika kita lagi hening teh, nggak ketawa, nggak ngomong, tiba-tiba suara ketawanya almarhum ini muncul tiba-tiba. Wah gitu, wah kita kan langsung, suara almarhum nih, langsung pada enggak gitu teh. Wah suara almarhum. Udah akhirnya pada nggak berani masuk. Di situ saya narik si Surya, temenin gua, saya bilang gitu kan ya. Di situ saya campur emosi berani nggak berani teh. Saya bilang, Dik kan gue bilang kalau emang lu kangen udah, kita udah pada ikhlas, udah ngedoain lu. Udah lu nggak usah kayak gini mulu, maksudnya deketin kita mulu, karena kan lu udah beda nih gitu. Lu bikin tongkrong kita jadi sepi, saya bilang gitu kan. Di situ saya masuk lagi ke dalam, saya cuma melihat apa dia lewat apa enggak gitu kan. Akhirnya kita di situ begadang tuh teh. Kita begadang nunggu subuh, baru kita pada berani pulang tuh teman-teman gitu kan. Nah, di sini ada momen teman saya si Regis ini juga dia entah sadar nggak sadar, jadi dia pulang dari rumah si Agus itu jam 1:30. Jadi turunan dari musola Haji Usman itu kan jalanan cuman kecil gitu teh, cuma muat motor. Nah dia bilang dia pas lewat itu sepi nggak ada orang, tiba-tiba dia lagi turunan di samping pohon melinjo batang ini ada si sosok almarhum ini dengan mengenakan baju terakhir yang dia pakai. Iya, yang kita anterin waktu di naik bus mini Arta itu. Tapi si Regis ini sadar nggak sadar teh, dia kayak nengok gini, lah lu Dik. Cuman dia baru sadar ketika dia cuma nunduk doang dengan wajah pucat, nunduk aja teh di bawah di samping batang pohon melinjo itu. Dia baru ngeh tuh, wah udah meninggal lu ya. Dia langsung lepas sendal, langsung dia lari. Dia langsung lari. Begitu besok siangnya dia ngadu ke saya, dia bilang, Riz, gila semalam gue di turunan musola Haji Usman gue ketemu almarhum katanya gitu kan ya. Lagi ngapain? Dia ngomong apa mulu? Boro-boro dia ngomong, dia cuma diem aja, cuma yang dipakai itu sweater sama jeans yang terakhir kita anterin kata dia gitu kan ya. Nah terus dia nanya, kok malah kita yang dihantuin teror ya? Padahal kan kita temen kagak salah apa-apaan ya kata dia gitu ya. Terus saya jelasin di sini, bukannya saya sok tahu, saya bilang, ya itu sih sebenarnya bukan almarhum sih guys, itu cuma paling korin lah yang namanya dia biasa begadang sama kita, tidur bareng, ketawa ketiwi, kesana kemari gitu kan. Keseharian sama kita, saya bilang gitu. Terus kata dia, wah berarti bakal ada kejadian-kejadian lagi nih, kata si Regis gitu kan. Terus saya bilang, ya mau gak mau, cuma ya udah gak usah takut lah, orang dia teman kita gitu kan. Udah pulang lah tuh. Setelah pulang itu jadi ada di mana momen saya ini kan 2 bersaudara teh. Saya ini anak bontot, saya punya abang saya juga anak tongkrongan juga nih pada saat itu udah kerja, tapi dia pada saat itu dia keluar nongkrong ke rumah temennya. Jadi di rumah itu cuman saya karena ibu bapak saya ini mau ke acara nikahan ponakan atau bude saya nih, anaknya bude saya di Jatinegara. Jadi acaranya Sabtu, berangkat dari hari Kamis nih udah prepare. Diajakin barang, cuman saya bilang ntar aja sama abang lah. Hari Jumatnya atau Sabtu gitu kan, Sabtu pagi banget. Oh ya udah, akhirnya saya ditinggal sendiri di rumah. Itu saya inget banget malam Jumat saya punya kucing. Saya jadi duduk di sofa seperti ini teh. Saya duduk di ruang tamu, saya menghadap ke TV. Di situ posisi saya ngantuk. Berasa banget ngantuk tapi nggak bisa saya meremin teh pada saat itu. Saya lihat jam, wah 11:30. Terus kucing saya kayak ngeong-ngeong gitu tuh, kayak ngasih tanda sih kayak kalau menurut saya saat ini ya. Ngeong-ngeong, dia nyakarin saya tuh. Ngapain sih Pusi? Saya bilang gitu kan. Ngapain sih Pusi? Udah di mana? Terus saya mikir gini ya. Wah abang gue gak pulang-pulang ya gitu kan. Nah disitu saya udah merasa kayak, wah kayaknya ada yang beda nih di belakang gue nih gitu. Wah kayaknya ada yang beda nih di belakang gue. Nah entahlah itu saya sadar atau gak sadar, tiba-tiba nih tangan kiri saya, jadi kan saya duduk di lantai gitu teh. Saya kan gini teh, posisinya gitu ya. Nah ini naik teh ke sini nih, tiba-tiba gini nih. Pak gitu, ke atas sini teh. Nah saya megang kok badan gitu tuh. Kok badan ya? Perut, dada, wah di situ saya ya ciut juga mental, cuman saya memberanikan diri bahwa lu temen gua gitu. Kalau emang lu si Diki, lu temen gua gitu. Pas saya nengok, wah itu almarhum teh. Jadi memang historinya almarhum itu sering banget duduk atau rebahan miring gini nonton VCD zaman dulu ya teh di rumah saya. Dia tuh selonjoran di situ mulu teh. Dia nggak pernah duduk di lantai atau tiduran di lantai. Di situ saya lihat almarhum, dia senyum, wah saya merinding.
Dia senyum, hitungan per detik saya langsung mikir gini, intinya batin saya lah, saya bukan ngucap, batin saya ngomong gini, lu ngapain gitu kan. Udah, nyokap lu sama bapak lu udah ikhlas, abang lu, gue juga teman-teman udah ikhlas, kita doain ya, lu biar tenang di sana gitu kan. Itu saya ngedoain di batin di hati saya ngucap Al-Fatihah, itu kayak hologram teh, dia langsung hilang gitu. Dia senyum, dia hilang. Sama sekali dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak ngomong apa-apa. Senyum aja. Senyum, dia miring gini nih. Pokoknya persis semasa hidup dia gini aja teh dia. Dia senyum, dia hilang. Wah, di situ saya langsung kayak jrep. Wah, tadi ngapa ya gitu, kayak apa emang dia, nggak mungkin sah gitu. Saya mikir gitu pada saat itu. Udah saya tidurin, singkat cerita, besok kan hari Jumat nih. Hari Jumat pada saat itu kita memang lagi liburan semester. Mau sholat Jumat kita ngumpul nih di rumah si Apes ini. Saya kumpul, biasanya namanya anak muda berangkat ke masjid ngumpul, terpulang ngumpul gitu kan bareng-bareng. Ketika teman saya udah pada ngumpul nih semua, saya ngomong, gila semalam Diki datang ke rumah gua. Saya bilang gitu kan, wah beneran lu bohong lu? Bener gua bilang. Saya intinya dia datang, dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma diem. Ntar kita ziarah yuk, saya bilang ke pemakamannya. Ya udah habis sholat Jumat. Jadi pemakamannya ini memang satu wilayah sama. Nggak jauh lah. Iya, dari kampus UI ini teh. Jadi memang mereka punya wakaf di situ keluarganya. Udah dari situ selesai sholat Jumat, saya ziarah nih ke makam almarhum. Habis itu kita pulang, mampir lagi di rumah Wahyu turunan itu, kita nanya-nanya lagi kenapa ya almarhum ya gini. Nah abangnya turun nih, baru pulang sholat Jumat juga. Abang yang nomor 2, dia ngomong gini, besok ada yang bisa nemenin gue nggak gitu kan sama Bang Wawan gitu, abang yang paling tua pertama. Kemana ya bang? Ke tempat adik gue berhenti nih, kayaknya janggal dah gitu, di halte AL ini, komplek AL gitu kan. Oh boleh bang gitu kan, oh ayo mau gitu kan, hari Sabtu gitu kan. Kapan bang berangkatnya? Ya adem-ademan lah, jam 2:30, 2:30 kayak gini, jam-jam segini gitu. Boleh bang gitu. Singkat cerita, di hari Sabtu ini saya sama teman-teman saya ini berangkat nih, saya, Aples, Surya, abang yang nomor 2 sama abang yang paling tua nih si Bang Wawan, berangkat ke sana ke komplek AL Tanjung Barat ini. Di situ posisinya dulu ya teh, dulu masih ada yang jual tabloid, Bobo. Beda lah mas, sekarang udah nggak ada gitu-gituan ya. Terus masih ada ojek pangkalan, pohon, di samping-samping pohon itu ada warteg. Di situ pas kita nyampe, kita masing-masing ini nyari info, nyebar nih teh, nyebar nih. Saya berdua sama Surya, abangnya nyebar nyari info-info. Bang, pernah nggak lihat anak muda atau ya anak ukuran sekian gitu kan turun? Kenapa ditabrak atau gimana? Oh nggak ada. Nah ketika abangnya sama saya ini lagi nanya ke salah satu ojek pangkalan, tiba-tiba keluarlah si tukang ojek pangkalan ini sambil megang piring dari warteg gitu. Dia bilang gini, oh itu mas saya lihat bang gitu, itu mau bulan Ramadan ya, bulan puasa si orang itu ya bang, dibilang gitu kan. Terus abangnya bilang gini, oh iya itu adik saya, ukurannya kayak gimana, tingginya? Ya nggak tinggi banget bang, pakai celana jeans ya, terus witarnya warna biru ya gitu kan. Wah iya itu adik saya gitu kan. Di situ langsung tuh kita interogasi gimana kronologinya. Ternyata dia memang saksi mata nih si ojol ini, si ojek pangkalan ini. Tukang ojek pangkalan ini bilang, iya bang, kalau nggak salah waktu itu jam 7 atau jam 7 lewat. Jadi saya lagi nunggu penumpang, turun nih bang, anak muda jatuh bang katanya dari mobil Miniarta. Dia baru nurunin kaki kiri gini, mobilnya udah ngegas katanya. Jadi dia keplanting. Memang si almarhum ini punya riwayat 7 keliling yang dikenal sekarang vertigo gitu kan, punya riwayat itu. Tiba-tiba dia keplanting, jatuh ke aspal. Terus kata si tukang ojek pangkalan ini, dia sih nggak berdarah bang, cuman matanya melotot ke atas gini, lihat gini, pokoknya melotot aja gitu. Tapi nggak sama sekali ngeluarin darah gitu kan. Di situ saya sama teman-teman nih yang ada di sini sama orang yang lagi nunggu di halte itu langsung ngejagain, jaga, maksudnya tanggung jawab lu gitu kan. Berhentilah tuh supirnya, si orang Medan ini katanya, supirnya orang Medan sama kenaikan juga orang Medan. Berhentilah tuh dia, tanggung jawab lu sama nih anak gitu kan, bawa nih ke rumah sakit gitu kan, bawa nih ke rumah sakit. Terus si keneknya turun, iya saya bakal bawa anak ini ke rumah sakit gitu kan. Ini sih asumsi saya pribadi teh, nggak mungkin kalau teman saya ini baik-baik aja pada saat kronologi jatuh kan nggak keluar darah sama sekali, muka bersih gitu ya. Kenapa ketika ditemukan dibuang jasadnya di daerah Bogor ini itu udah lebam, udah mengeluarkan darah. Ini asumsi saya, mungkin si almarhum ini dihabisi karena isi dompet nggak ada, terus yang hanya tersisa KTP.
Jadi ketika dibawa ini ke dalam mobil bus itu kan Miniarta itu di belakang ini ada jok panjang ya teh buat penumpang. Jadi mungkin si penumpang, katanya si ojek pangkalan ini ada beberapa penumpang, banyak bahkan mungkin diajak ke depan buat teman saya dibaringin nih. Jadi teman saya ditidurin dan saya sangat menyayangkan kenapa para saksi ini nggak ada yang mewakili gitu. Iya. Mereka bilang mereka udah yakin nih, maksudnya yaudah nih supir emang bakal tanggung jawab jujur gitu kan. Ternyata kan enggak. Tiba-tiba dibawa. Nah malamnya itu teman saya ditemukan di daerah Bogor di pinggir alang-alang sama sosok bapak-bapak. Itu udah berlumuran darah. Nah bapak-bapak ini kan takut nih, makanya dia ngelapor ke polsek sekitar di Bogor. Nah dari situ nyamperin lah karena ada KTP kan, disamperin lah ke rumahnya si almarhum ini di daerah Depok ini. Nah di situ saya mikir, wah gila juga nih kalau sampai kayak, maksudnya kalau emang bener-bener sehat walafiat nggak mungkin kayak gini, pasti selamat nih, tibang jatuh doang gitu kan. Udah dari situ kita udah menggali informasi, bang makasih bang, oh itu adanya abang, terus gimana bang, udah meninggal gitu kan, pada saat itu meninggal, koma 2 hari kan, 2 hari 2 malam koma. Wah iya bang, itu saya bang, ya maaf bang, saya sama teman-teman saya karena saya juga nyari duit gitu ya, nggak bisa nemenin, maaf ya bang, dia minta maaf. Dan saya pikir setelah dapat info kayak gitu, udah nih kejadian udah selesai lah, teror gitu ya. Ternyata enggak teh, kan tadinya menurut saya sama abangnya ini, oh mungkin almarhum sering nunjukin lulu orang, teman-temannya nih ada yang mau disampaikan nih pesan gitu kan. Oh iya bang, udah kita dari situ, dari komplek Ayel kita ke pemakamannya, kita ziarah. Nah jadi di seminggu kemudian kita pikir aman nih. Kadang abangnya juga nanya nih kalau lagi, karena abang yang nomor 3 ini rada gaul juga sama kita, masih ya nggak jauh dah seangkatan gitu kan, suka nongkrong. Si abangnya ini nanya, siapa aja nih yang udah diimpiin atau ditemuin sama adik gua? Wah banyak bang, gua gini-gini gitu kan. Terus kita nanya balik, lu gimana bang? Lah justru gua, nyokap gue, bokap gue nggak ada yang ditemuin, nggak dimimpin pun enggak gitu kan. Lah kok aneh ya bang, malah kita ke teman-temannya ya bang gitu ya. Wah mungkin dia kangen kali sama lu pada ya, namanya biasa nongkrong sama lu gitu kan. Udah, nah di minggu kedepannya kita punya acara nih teh, bakar ayam. Kita punya acara bakar ayam, kita udah nyangin nih, udah nusuk-nusukin ayam, kita mau nyate juga sebagian. Nah jadi selesai saya nyangin itu, saya bete kan, saya mau sebat dulu nih ngerokok, saya izin kan, yaudah gue sebat dulu ya. Di rumahnya si Regis tuh gitu kan, ada terasnya lah gitu kan, saya di situ. Itu jam 12:30 itu, jam 12:30 saya lagi sendiri, saya baru nyalain rokok, baru dua hisapan gitu. Tiba-tiba saya, jadi kan rumah saya ini dataran rendah gitu, ke bawah terus karena kan di bawahnya Kali Ciliwung gitu kan. Jadi tiba-tiba mata saya ini langsung, sama wajah saya ini langsung noleh nih ke bawah gitu kan, ke arah turunan, nggak jauh lah, jaraknya paling 50 meter gitu dari saya. Nah saya ngeliat nih almarhum lagi di depan rumah seseorang nih, di depan rumah tetangga lah. Berdiri dengan wajah yang ya itu nangis sedih gitu, nggak nangis sih, dengan raut wajah yang sedih. Dia noleh ke arah saya, dia senyum gitu. Wah, saya gimana ya? Saya terperangah lah, saya langsung dengan sekejap saya manggil, "Guys, ini guys," saya bilang gitu. "Guys, ini guys," maksudnya biar lu percaya gitu kan. "Guys, ini guys," saya tarik Regis. "Guys, lu lihat guys," saya bilang gitu kan. Itu tuh almarhum tuh, mana Riz? Teman saya sampai ngucap begini baru dia ngeliat. Innalillahi, astagfirullah gitu kan katanya. Itu almarhum tuh gitu kan. Nah terus saya panggil abangnya si Bang Edin yang ada. Bang sini bang. Karena ada abangnya tuh yang nomor 3, saya panggil kan. "Kenapa bang? Itu almarhum lagi ngeliat ke kita," saya bilang gitu kan. Abangnya ini justru nggak ngeliat teh. Di situ kan saya aneh ya. Kata abangnya, "Mana itu di depan rumah Po?" "Iyalah, saya manggilnya Po ya, tukang sayur. Itu di depan rumah Po." "Iya bang," saya bilang gitu. "Itu almarhum bang," saya bilang gitu kan. "Dia lagi ke arah kita nih." "Pak mana itu?" Itu langsung dia kayak dada gini teh, yang sesuai sama terakhir dia megang jok mobil itu. Dia dada ke kita gini, itu langsung hilang. Terus saya nanya, "Bang, seriusan demi apa lu kagak ngeliat?" Saya bilang gitu kan. "Bener, gue gak ngeliat demi Allah," udah kata dia. "Lah itu tadi almarhum itu ngeliat ke kita," saya bilang gitu kan. Terus kata dia, "Wah aneh ya, kok malah lu..." Iya teman-temannya semua. Nah itu gitu teh, kan. makanya jadi misteri saya sampai saat ini. Kenapa nih almarhum bukannya ke keluarganya gitu, tapi kok ke kita nih, ada apa nih gitu kan. Padahal kita, ya biasa lah namanya temen biasa ngecengin, itu hal wajar lah teh, maksudnya bukan ngebully ya, ngecengin aja gitu buat lucu-lucuan. Kok dia ngeliat, sering melihatkan ke kita orang gitu kan. Terus abangnya nanya, "Tapi lu nggak ada yang, gue nanya nih," katanya, "dia ada sangkut paut nggak sih, maksudnya kayak utang apa gitu kan?" "Ah nggak ada bang, orang bocahnya baik-baik aja di lu," saya bilang gitu kan. "Atau dia ada yang dia suka nih?" Saya jelasin,
ada bang memang si Resti ini namanya cewek. Ada emang yang almarhum suka. Ya cuman almarhum nggak mau mengungkapkan karena keterbatasan fisiknya, malu, kadang curhatnya ke gua gitu, ke teman-teman gitu. Oh ada gitu. Coba besok nanya Resti dah gitu kan. Nah ketika kita lagi ngumpul, nanya nih ke si Resti ini. Nah ternyata si Resti ini memang ngalamin teh. Dibilang, iya gue pengen nanya sama lu. Gue ragu atau takut atau nanti gue disangkanya lebay lah, berlebihan gitu kan. Emang gimana Res? Saya bilang gitu. Emang waktu itu lu lagi ngapain? Ditemuin apa gimana? Jadi waktu malam itu gue udah mau tidur 9:30 kata dia. Jadi kan jendela gue kan madep ke kebun kata dia. Terus pas gue mau tutup, nah tiba-tiba almarhum tuh katanya di bawah pohon, kata dia di bawah pohon belimbing ada almarhum. Terus ingat ke gue, lah gue langsung wah kok Diki gitu kan. Gue langsung tutup tuh kata dia gitu kan. Nah itu aja sih maksudnya. Dia cuma hanya sepenggal itu aja, iya. Nah saya pikir, wah bang ini gimana ya bang? Saya ngomong gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, tapi lu takut terus. Ya rasa takut mah manusiawi, ada bang. Cuman gue mikirnya ya dia sahabat gue gitu kan. Dia best friend gue, biasa nongkrong gitu. Gue anggap ya nggak serem-serem banget. Cuma kan yang lain nih histeris banget gitu kan. Udah tuh singkat cerita, udahlah saya selesai tuh bakar-bakar ayam. Di 3 hari kemudian nongkrong lagi nih teh di rumah saya. Jadi di rumahmu kali ini? Iya, jadi memang tongkrongan saya ini kita tuh nongkrong bukan di pinggir-pinggir jalan, dari rumah ke rumah aja teh, main seru-seruan. Kadang main catur, main karambol buat bercandaan aja gitu seru-seruan. Itu inget banget saya jadi lagi main karambol. Selesai main karambol kita ngobrol-ngobrol nih. Yang ngobrol ngalor ngidul bukan ngomongin almarhum, udah ke topik lain gitu kan. Terus tiba-tiba harum parfumnya ini muncul yang biasa dikenakan sama almarhum. Itu saya langsung ngomong, wah ngapa harus gitu kan. Wah almarhum jangan pada lari ya. Saya bilang gitu kan, jangan pada lari ya. Wah udah masuk aja udah. Teman saya udah narikin ya, udah masuk aja kata dia gitu kan. Nggak udah santai aja gitu kan. Emang bener banget teh, maksudnya saya lagi ngomong, udah saya bilang udah lupain aja. Udah kita ngobrol aja, jangan malah jadi sunyi senyap. Saya bilang gitu, udah ngobrol aja. Saya bilang gitu kan. Kita lagi ngobrol, ngalor ngidul gitu kan, ngobrol masalah sekolahan. Itu kan yang tadi saya bilang, rumah saya itu hanya berbatasan jalan hanya orang. Iya. Itu dari jarak kejauhan saya ngelihat, karena kan posisi saya nyender nih sama teras saya gitu kan, saya nyender. saya yang langsung lihat nih, wah. Saya lihat almarhum nih gila. Jalan teh pakai sendal, udah biasa napak gitu teh. Dia jalan dengan baju yang biasa dikenakan, yang waktu itu saya lihat saya anterin terakhir kali itu celana jeans, sweater biru. Dia jalan nih ke arah saya nih. Wah, saya langsung memalingkan badan saya gitu. Udah gitu kan, saya nggak mau lihat gitu ya. Dia lewat, nah teman saya ngeliat nih, wah Diki tuh. Udah, dia pada mau kabur kan gitu. Udah mau ngapain? Udah dia biasa aja. Saya bilang, udah biasa aja. Saya bilang gitu kan. Udah tuh beberapa menit, nah dia lewat lagi teh. Jadi kan dia kayak bolak-balik gitu. Iya, kayaknya sengaja gitu. Dia kayak sengaja buat nih gua temen lu ada nih gitu ya. Udah, saya pikir ya udah, dia cuma lewat ke bawah doang gitu kan. Wah, dia lewat. Udah di situ saya juga takut kan. Dia balik lagi, enggak negur enggak apa teh. Udah. Ngunjuk aja gitu jalan. Udah dia fokus jalan gitu aja. Udah saya langsung masuk tuh ke dalam rumah kan. Terus saya nanya kan, terus teman saya nanya nih si Surya ini masih apa sih nih? Kok jadi kayak kita yang dihantuin ya gitu kan. Emang salah kita apaan ya? Ya udah mungkin kita salah, udah kita maafin aja, udah kirimin doa aja gitu kan. Ya udah kata dia gitu kan. Nah, udah selesai singkat cerita. Udah selesai itu kita pulang. Nah, jadi kan yang tadi saya bilang, saya ini remaja musola gitu teh. Jadi kita biasa sholat jamaah di musola Haji Usman ini. Kita biasa dari maghrib kita terus ke isya gitu kan. Nah, pas sholat isya ini, jadi kan begitu saya takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Nah, jadi saya dicolek nih teh. Saya dicolek sama almarhum gini nih. Itu memang biasa bercandaan almarhum setiap mau sholat nyolekin temennya gitu kan. Wah, saya berasa nih. Wah, bercandaan almarhum nih. Cuman di batin saya ngomong gini, dalam hati saya. Ntar gue pengen tanya nih bocah-bocah, dicolek juga nggak? Kalau dicolek berarti ini almarhum gitu kan. Nah, selesai salam, selesai sholat. Keluar dari musola, teman saya langsung narik saya sereges. Tadi lu dicolek ya? Gitu kan. Saya langsung dipegang bahu saya. Tadi lu dicolek ya? Iya. Kok bisa ya kita lagi sholat masih digangguin nanya gitu lagi. Lah saya jadi bingung ya. Maksudnya ini setan atau apa nih gitu, orang ibadah aja masih diganggu gitu kan. Kok bisa ya? Padahal kita lagi sholat lagi ibadah ya. Kok dia nyolek ya? Ya kan pernah gue bilang guys sama lo. Jadi mungkin ini korenya guys yang udah biasa ngikutin karakteristiknya dia gitu kan. Biasa dia sama kita bercanda begini udah biasa aja udah gitu kan.
aneh banget ya kata dia. Yaudah aneh, udah biasa aja gitu kan. Singkat cerita kita udah aneh kan gitu kan, maksudnya kita ya maksudnya keseharian dia kayak gitu, diikutin kayak gitu. Udah tuh kita udah nggak, akhirnya kita di situ bikin udah dah kita jarang-jarangin aja dah ngumpul gitu ya, udah besok udah kita nggak usah ngumpul-ngumpul dulu gitu. Mungkin dia mau ngumpul nih, mau ikut nimbrung nih sama kita, cuman udah beda aja gayanya gitu kan. Udah, nah akhirnya besok kita nggak ngumpul nih teh, 1 minggu kita nggak ngumpul. Terus tiba-tiba kita ngadain ngumpul lagi. Udah sebenarnya kita udah berusaha untuk udah lupain. Udah kita udah ikhlasin. Kita udah ikhlasin nih almarhum meninggal, udah kita udah kirimin doa ya, meskipun entah itu dibilang meninggalnya nggak wajar, walau alam lah, kita nggak ngerti kan. Udah kita intinya udah positive thinking aja, udah insya Allah diterima lah gitu kan. Nah jadi pas kita lagi nongkrong itu memang keseringan kalau nggak di rumah saya, di rumah Reges. Jadi ada momen lagi di rumah Reges, kita lagi nongkrong ini, si almarhum ini kisaran jam itu masih sore, kita bilangnya masih sore teh, jam ya 10:30 lah, jam 10:30. Jadi kan malam. Iya malam, jam 10:30 malam. Jadi kan di rumah Reges ini ada gang sempit begini untuk tembus ke kebun belakang, kebun kosong gitu, ke dapur gitu kan. Jadi kita lagi nongkrong di teras depannya rumah Reges ini, lagi berjejer lah duduk nongkrong gitu kan sambil ngerokok. Tiba-tiba teman saya si Surya ini ngelihat ke arah lorong itu kan, bengong aja dia. Terus diginiin kan sama siapa, udah apa guys, udah apa, lu jangan ngelamun aja, ada apaan sih, lu nggak tahu sih, itu ada entok ya, dia ngomong gitu, entok itu soang gitu, angsa. Lu miara entok ya, punyanya Pak Ade kali, jadi ada Pak Ade orang Jawa itu, punyanya Pak Ade kali keluar ya gitu ya, malam-malam ya, nggak mungkin, pasti udah dikandangin gitu kan. Nah pas saya ngeliat, jadi kita bodohnya memang kita masih polos ya teh. Saya nyamperin nih sama teman saya bertiga-tiga, si Surya, ayo pernah, takutnya ngapa-ngapa lagi soal apa-apa ada maling gitu kan. Kita ngeliat nih, kita belum sampai tembus ke lorong itu teh, baru di depannya. Nah itu almarhum teh yang lewat, ternyata bukan entok atau soang. Itu almarhum yang lewat. Wah saya langsung lari teh, ya takut gak takut, mau itu temen jalan tapi dia jalan teh, tapi dia nggak nengok ke kita, itunya dia udah lurus aja, fokus ke depan gitu, yang seperti kita lihat di gang itu di jalan, ngoncok aja di jalan gitu, set gitu, buset, saya langsung wah gila juga ya. Akhirnya udah kita dari situ kita nggak akhirnya di situ kita udah udahlah, kita udah ngelupain banget nih gitu. Akhirnya kita ngomong lagi ke keluarganya, saya bilang bang kita beberapa hari ini setelah tahlilan kita malah kita ngalamin gini gitu kan ya mbak. Ada apaan ya bang? Udah nggak tahu lah, udah kirimin doa aja gini besok. Jadi besok kalau 100 hari kita singkat cerita mau 100 hari lah, udah besok mau di 100 hari ini kata dia gitu ya. Mudah-mudahan sih selesai 100 hari almarhum udah enak di sana ya. Amin bang gitu. Nah dari 100 hari itu alhamdulillahnya banget benar terjadi, maksudnya udah tuh, kita udah nggak sama sekali diteror. Tongkrongan udah aman nyaman, ya udah gitu aja teh. Sampai di situ sih maksudnya kita udah nggak ngalamin gitu. Udah di posisi yang ini benar-benar tongkrongan yang pada umumnya biasa gitu. Udah kita udah lupain si almarhum itu gitu. Sama sekali. Tapi pernah sekali kalian cari tahu kenapanya sampai terpecahkan gitu? Terpecahkannya meninggal almarhum ini belum sama sekali. Belum. Sampai sekarang. Tapi ini saya lupa di sini saya mau ngejelasin kalau misalkan ada yang bertanya kenapa nggak diusut gitu ya. Pada saat itu kita kan nggak mau kepo ya teh, bahasanya anak sekarang gitu, nggak mau bang gimana sih bang, nggak. Tapi penjelasan dari abang yang paling tua ini udah nyamperin ke deponya, maksudnya ke pool Depoknya ini, ke busnya ini Minarta. Ternyata mobilnya ada teh, tapi kondektur sama sopirnya ini udah melarikan diri. Katanya dari semenjak 2 hari itu mereka entah itu kemana pulang kampung, sampai sekarang nggak ada kabar. Itu sih menurut asumsi saya, ya kalau emang tadi si tukang ojek pangkalan ini bilang teman saya baik-baik aja nggak mengeluarkan darah gitu, cuman mata terperangah ke atas, ya nggak ada masalah. Cuman kan ketika di rumah sakit yang saya lihat lebam. Iya lebam nih, sekujur muka lebam, terus ngeluarin darah nih mata kuping. Oh dia bawa duit? Bawa uang di dompet. Dan maksudnya bukannya alhamdulillah, maksudnya masih alhamdulillahnya KTP-nya masih tersisa teh. Andai KTP-nya nggak ada, wah nggak tahu nih teman saya entah mayat tanpa identitas gitu kan, kita nggak tahu. Jadi sih masih bersyukur juga sih. Tapi udah benar-benar dari 100 hari itu
Udah nggak ada teror apapun. Alhamdulillahnya udah nggak ada. Cuman baik di mimpi ya masih lah, namanya temen ya teh. Ada yang dia suka kayak main dong ke rumah gue gitu. Di mimpi saya, di teman-teman saya, main dong. Ya rasa kangen aja sih mungkin itu. Itu ada beberapa teman. Apa harapan kamu kalau misalnya, saya bilang Aris, misalnya kamu di suatu malam atau suatu saat nanti ditemuin terus ngobrol, kamu dikasih tahu nih, gue ngantuin lu tuh karena kayak gini Riz, tolong sampein, kamu akan sampein? Wah, maksudnya dia ngobrol langsung secara langsung gitu maksudnya? Dia mau langsung ataupun mimpi dia kasih tahu. Siapa aja sih, nggak apa, biar saya tahu gitu misterinya, kenapa nih, awalnya kenapa, kok lu bisa kayak gini dianiaya gitu aja sih. Soalnya yang saya, kalau ini bukan saya tarik panjang-panjang ya, ini pendapatku yang aku lihat. Dia kan sudah dititipkan ke kondektur, kamu kan bilang tolong diturunin, tolong bantu diturunin, bahasanya digendong deh, gitu. Kakinya dia baru nurun terus langsung jalan ya otomatis orang terguling, semuanya keguling gitu kan. Nah, wallahu alamnya kan kejadian dia dibawa kemana sampai akhirnya ditemuin. Mungkin penemuan kalian ke dia atau dia menghantui untuk ngasih tahu rekam jejaknya begini loh, tapi keadaan itu tidak memungkinkan, kayak banyak ya, banyak yang dapat mimpinya kan ya kewujud, kayak nih kejadiannya kayak gini gitu. Ada sih beberapa narasumber di sini nggak sampai tahu, cuma dia taunya ya udah teman gue kecelakaan tiba-tiba, padahal realnya kenapa dia sampai menghantui ngasih tahu, ini loh gue jadi tumbal ini, atau enggak ini loh gue digebugin sama si A. Tapi kalau pendapat kita mungkin kalau yang kalian dengar dari awal cerita Aris, nggak tahu sama atau nggak sama saya, dia hanya ingin kasih tahu informasi kalau kematian dia itu bukan normal, ibaratnya ini nggak wajar, ini agak sedikit tragis, dan mau buat biar keluarganya itu ada pesan kayak minta maaf, terus ada ucapan kayak gue meninggalnya nggak gini, pesan-pesannya, tapi kan tidak tersampaikan gitu. Kalau sampai sekarang keluarganya sama sekali nggak pernah diteror jadinya? Enggak. Jadi cuma kalian teman-temannya. Itu sampai sekarang saya jadi bingungnya di situ, kenapa kita aja gitu kan, kita nih temen tongkrongannya, kenapa keluarganya adem ayem aja gitu kan, sedangkan abangnya aja nanya tadi ke saya, lu udah ngelihat almarhum atau dimimpiin nggak gitu ya kan, situ kan saya tanya besar nih, kenapa nih cuma kita gitu. Iya sih, aneh. Kenapa nggak keluarganya, atau ada pesan-pesan dikit ya Riz ya? Nanti coba saya tanya. Ya kita doakan semoga almarhum di sana mendapat ketenangan, diterima di sisi Allah, ditempatkan di surganya Allah. Semoga apapun yang ada di dunia ini, cerita dan kisahnya ditutup dengan doa-doa baik, pengharapan-pengharapan keluarga yang baik, biar tidak ada lagi dikit-dikit lagi kayak korban pemerasan, pukulan, kekerasan apapun itu tidak ada lagi. Nah, buat sahabat misi semuanya, kita kirim doa, kita kirim Fatihah, semoga kita dan keluarga kita yang udah nggak ada biar diterima di sisi Allah, biar nanti kita kalau ketemu sama keluarga kita udah di surga nih. Ketemunya nggak cuma di dunia aja tapi di surga juga ketemu. Nah, buat Aris, ziarah tetap harus dijalanin, komunikasi sama keluarganya almarhum juga harus dijalanin. Terus udah kayak gitu, nanti suatu saat nanti memang beliau ini almarhum ini datang ke mimpimu, cobalah ngobrol-ngobrol sedikit. Ya siapa tahu spill dikit dong gitu. Oke. Nah, untuk sahabat misi semuanya dan Aris, kalau kalian atau kamu Aris memiliki ada beberapa gejala-gejala nih, waduh teh aku kayaknya susah banget tidur, terus kalau dapetin jodoh kayak susah banget, auraku terlihat negatif, atau aku sedang ngerasain lagi disakitin sama orang tapi tidak terlihat. Nah, buat sahabat mistis, ini ada garam ruqyah teria. Di sini ada komposisinya, terdiri dari beberapa surat-surat Quran yang sudah aku bacakan, aku ruqyahkan di garam ruqyah teria. Di sini ada manfaat ruqyahnya, menangkal ilmu sihir, terus untuk rezeki sulit karena sihir, membuang aura negatif, mengembalikan aura positif, menambah aura positif, penangkal rumah tinggal, penangkal tempat usaha kalian, atau untuk membersihkan penyakit dari sihir. Cara penggunaannya cukup kalian taruh, kalau kalian menggunakan
bak atau ember, ini bisa digunakan 3 atau 5 sendok makan. Jadi Aris siapin ember atau bak, tuang 3 atau 5 sendok itu dengan air hangat. Sudah selesai itu baca bismillah, mandi. Nah kalau pakai bathtub kayak ya teh aku mau berendam nih biar semua elemen-elemen aura negatif itu terbuang, gimana caranya teh? Gak usah repot-repot, langsung ngambil setengah gini. Jadi dari tempat sini kamu ukur setengah, kamu buang ke bathtubnya, kamu taruh, kamu tuangkan. Jadi ini sangat amat mudah buat sahabat mistis di luar yang mau, aduh aku mau ruqyah mandiri tuh gimana sih ya? Caranya gimana? Bacanya apa aja? Ini udah ada yang praktis, jadi jangan pilih yang ribet. Garam ruqyah Ria Puspita hanya ini yang asli. Jadi kalau yang mau beli, bagaimana cara belinya ada nanti di deskripsi. Oke sahabat mistis, buat Aris, terima kasih semuanya. Sama-sama. Hari ini terima kasih ceritanya. Semoga yang pernah atau yang lagi ngalamin kejadian kayak Aris boleh diceritakan di sini. Kita kuak bareng. Kalau ini kayaknya bukan untuk kita cari bagaimana kita cari tahu, tapi ini untuk mendoakan. Karena setiap teka-teki dari alam goib itu pasti ada jawabannya. Mungkin kangen, nggak pengen jauh dari teman-temannya. Mungkin ada yang mau dikasih tahu tapi temennya kan tidak segitu paham ya. Terima kasih Aris untuk waktunya. Sahabat misi semuanya, terima kasih buat kalian yang mau konsultasi penanganan, mau datang ke rumah praktek aku. Nah itu hubungi admin aku, ada admin Ririn, ada admin Sasi. Nah buat kalian yang mau jadi narasumber seperti Aris atau ceritanya mau aku bacakan, itu hubungi admin untuk talent. Jadi kalian biar jadi narsum ada di sini. Oke, terima kasih buat sahabat misi semuanya. Selalu setia menonton video channel Ria Puspita Official. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aris. Sama-sama.